Halo rekan-rekan muda, apa kabar? Gimana nih? Sudah mulai melakukan cara menabung yang mana? Sudah memiliki komitmen untuk menabung dengan cara apa? Nah, sambil jalan saya akan menjelaskan tentang dua hal atau dua kata yang sering saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu sebuah komitmen dan konsistensi. Rekan-rekan muda, apa itu komitmen? Apa itu konsistensi? Ya, komitmen adalah sebuah perjanjian. Antara siapa? Antara kamu dengan diri kamu sendiri. Dan memiliki janji dengan diri sendiri, ini jauh lebih sulit dibandingkan memiliki janji dengan orang lain. Karena kamu bisa saja berbohong, dan kamu maklumi hal itu. Nah, rekan-rekan muda, untuk kamu terutama yang kemarin-kemarin ini tidak pernah atau tidak bisa menabung, artinya bahwa kamu akan memunculkan sebuah kebiasaan baru. Betul ya? Dan memunculkan kebiasaan baru ini tentu tidak mudah. Karena sebelum-sebelumnya kamu tidak pernah melakukannya. Maka sebuah kebiasaan baru selalu diawali dengan sebuah keterpaksaan. Semuanya berawal dari dipaksa. Dalam hal ini kamu pun saya paksa. Dan saya yakin kamu pun akan melakukannya dengan sangat terpaksa. Karena kamu tidak pernah, karena kamu tidak suka. Sehingga kamu kalaupun melakukannya, kamu akan melakukannya dengan sangat terpaksa. Dan itu tidak mengenakan. Tapi tidak apa-apa rekan-rekan muda, lanjutkan saja, teruskan saja. Karena ketika itu kamu lakukan terus, hal itu akan menjadi bisa. Artinya kamu akan menjadi bisa. Kamu bisa sebenarnya untuk menabung. Nah, inilah proses dari memunculkan habit baru. Proses dari memunculkan sebuah kebiasaan baru. Setelah kamu bisa, ternyata hal ini akan menjadi biasa. Oh, ternyata menabung ini hanya seperti ini toh. Oh, ternyata gampang ya. Kenapa saya nggak dari dulu-dulu ya mencobanya? Nah, itulah rekan-rekan muda. Jadi kamu menjadi mulai biasa. Ketika kamu mulai biasa, proses berikutnya adalah kamu menjadi terbiasa. Setelah kamu terbiasa, bahwa ternyata enteng, bahwa ternyata hanya begini toh. Pada akhirnya proses akhirnya kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Inilah satu proses menciptakan sebuah kebiasaan baru yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi ketika kamu mau mencoba, ternyata kamu bisa dan sangat bisa. Nah, memulai kebiasaan baru tentu kita butuh dua hal, komitmen dan konsistensi. Kita akan belajar dua hal ini dari peristiwa sekeliling kita, dari keseharian kita. Dan saya ingin kita belajar dari bumi tempat kita berpijak saat ini. Kita bisa belajar apa dari bumi? Ya, kalian tahu rekan-rekan muda bahwa bumi ini memiliki dua tugas dalam hidupnya. Dua kewajiban utama dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa hidup di dunia ini. Apa tugas hidupnya? Tugas hidupnya adalah yang pertama, bumi ini akan berputar pada porosnya. Dan dulu ketika SD, kita sering menyebutnya sebagai rotasi bumi. Dan bumi ini melakukannya setiap hari loh. Betul? Iya. Dan yang kedua, bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Atau sering kita sebut sebagai revolusi bumi. Nah, kita ingin belajar dari bumi kita tercinta. Bahwa bumi ini melakukan dua tugasnya selama berapa tahun. Jauh sebelum kamu lahir. Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu tahun. Bumi ini sudah melakukan dua hal itu. Dan itu pun dilakukan tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah punya keinginan untuk berhenti sedikit pun. Rekan-rekan muda, bisa kamu bayangkan bagaimana kalau bumi ini meminta kepada Sang Pencipta untuk beristirahat sejenak? Bagaimana kalau bumi ini meminta kepada Tuhan begini, Tuhan, saya ini sudah berpuluh-puluh ribu tahun melakukan dua hal itu. Saya sudah berpuluh-puluh ribu tahun berputar mengelilingi poros saya, berputar mengelilingi matahari.
Saya capek Tuhan, saya lelah, saya tak istirahat dulu ya. Boleh ya, 1 hari saja saya tak istirahat. Besok saya tak muter lagi deh. Besok saya tak berputar lagi deh. Apa jadinya rekan-rekan muda? Kalau bumi ini meminta hal itu kepada Sang Pencipta. Bisa kamu bayangkan bagaimana kacaunya sistem tata surya kita. Dan mungkin bahkan akan terjadi kiamat. Nah, kita belajar dari bumi. Bahwa bumi ini saja bisa loh mempunyai komitmen yang kuat, memiliki konsistensi yang hebat untuk terus berputar, mengelilingi porosnya dan mengelilingi matahari. So, kalau semangat memulai kendor, kalau kemudian konsistensimu mulai pudar, kamu ingat bumi kita tercinta ini. Bahwa bumi ini tidak pernah mengendorkan sedikit pun semangatnya untuk melakukan 2 kewajiban. Itu yang pertama, rekan-rekan. Yang kedua, kita pun bisa belajar sebuah komitmen dan konsistensi dari diri kita sendiri, dari tubuh kita. Apa? Iya, dari denyut nadi. Kamu pasti memiliki denyut nadi kan? Pasti. Kalau tidak punya, pasti kamu sudah mati. Nah, apa artinya? Bahwa kita akan belajar sebuah komitmen dan konsistensi dari denyut nadimu. Saat ini usiamu berapa, rekan-rekan muda? Mungkin ada yang 15, 16, 17, atau berapapun itu. Artinya bahwa selama itu pula nadimu berdenyut. Selama itu pula jantungmu berdetak. Pernah nggak nadimu ini beristirahat sejenak? 1 jam saja. Tidak pernah bukan? Nah, itulah kita belajar dari komitmen, dari konsistensi denyut nadi. Apa jadinya kalau denyut nadimu ini capek? Kalau denyut nadimu ini kemudian konsistensinya pudar dan kemudian meminta kepada kamu, saya capek, saya jenuh, saya tak istirahat dulu ya, 1 jam saja deh saya istirahat. Setelah itu saya tak berdenyut lagi deh, gak apa-apa, tapi saya minta istirahat 1 jam saja. Apa jadinya rekan-rekan muda kalau denyut nadimu itu meminta seperti itu ke kamu? Bisa dibayangkan metabolisme tubuh kamu ini pasti akan kacau. Orang-orang di sekitarmu ini juga pasti akan panik luar biasa. Karena mengetahui bahwa denyut nadimu berhenti, meskipun hanya sebentar. Nah, inilah rekan-rekan muda. Lagi-lagi kita belajar sebuah komitmen. Lagi-lagi kita belajar sebuah konsistensi dari sekeliling kita. Yaitu denyut nadimu. Maka, kalau suatu saat komitmenmu mulai luntur, konsistensimu mulai pudar, coba kamu ingat kembali 2 kejadian ini, yaitu kejadian dari bumi dan kejadian dari denyut nadi. Bagaimana kalau dua-duanya ini meminta untuk beristirahat walau sejenak? Pasti akan sangat kacau. Nah, sudah ngerti ya bagaimana belajar sebuah komitmen dan konsistensi dari hal-hal di sekeliling kita. So, yuk mulai kembali setiap hari untuk menguatkan komitmen dan konsistensimu. Kalau komitmen dan konsistensimu ini mulai luntur, ingatlah akan peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kamu, di mana hal-hal itu memiliki komitmen dan konsistensi yang luar biasa. Bisa dipahami ya rekan-rekan muda? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tema lain yang pastinya juga akan mengasihkan dan milenial banget. So, thank you.